Kegiatannya sebenarnya masih sama sih, malah alhamdulillah sebenarnya semakin sibuk gitu. Aku pertama masih staf khusus presiden, terus habis itu juga kerja di CXO, habis itu juga chief business officer-nya Kreavi, terus juga masih di Creativepreneur, jadi bolak-balik sana sini. Tapi perbedaannya adalah pasti tetap jaga jarak, protokolnya sekarang udah berbeda, abis itu selalu sering-sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, abis itu pakai masker. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya kegiatannya masih sama, masih sibuk, tapi lebih menjaga-jaga aja. Sebenarnya bukan nggak bergantung kali ya, maksudnya aku masih sangat bergantung sama orang tua aku, karena maksudnya orang tua aku tuh is everything to me. Cuma kalau misalkan dibilang mandiri, iya alhamdulillah sekarang udah mandiri, itu pun juga karena orang tua yang sangat luar biasa yang mengajarkan aku untuk mandiri. Jadi itu kali ya. Sebenarnya kalau sakit hati sih enggak sih ya, mungkin lebih dulu waktu awal-awal waktu masih muda lebih ke kesel sih, karena kayak udah kerja keras banget, terus udah melewati banyak hal gitu ya, pasti ada rasa kesel. Tapi sebenarnya sekarang enggak sih ya, maksudnya sekarang justru aku merasa I owe every success ke orang tua aku gitu ya. Aku sangat bersyukur banget karena tadi itu kayak aku bisa mandiri seperti sekarang, bekerja mandiri dan segala macam itu juga karena orang tua aku gitu. Dan kalau orang tua aku tidak memberikan kesempatan aku untuk bisa bikin bisnis sendiri, nggak akan bisa sampai di sini. Suka banget, aku suka banget berdiskusi sama bapak sih, karena kalau sama ibu aku banyak curhat, dan karena ibu juga ada foundation, jadi kita banyak ngomongin soal gimana cara kita bisa lebih berbagi ke banyak orang, karena juga ibu very passionate di charity-nya, di foundation-nya gitu. Tapi kalau sama bapak lebih diskusi soal bisnis, soal tren sekarang seperti apa gitu. Jadi senang sih punya dua-duanya. Aku mulai ada passion di entrepreneurship itu kayak dari kecil banget sih, karena menurut aku itu pun juga karena orang tua aku. Jadi aku ingat banget dari kecil itu aku selalu dikasih uang jajan sama ibu aku setengah dari uang jajan teman-teman aku gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan aku mau makan yang sama, aku harus berpikir nih gimana caranya aku bisa mendapatkan uang tambahan. Nah itu caranya adalah aku bikin pembatas buku lah, gambar dan segala macam. Walaupun juga aku jualnya ke ibu aku lagi, tapi dari kecil tuh udah diajarin soal kayak entrepreneurship mindset gitu. Jadi sebenarnya passionnya udah dari kecil. Cuma kalau bener-bener mulai sih when I was 15. Jadi waktu aku umur 15 tahun, aku di sekolah itu sering banget organize event gitu. Abis itu pas aku udah organize event di sekolah, terus jadi jadi suka banget sama dunia event gitu, suka banget sama keriuhannya gitu. Akhirnya aku berpikir, oke, kenapa nggak gue coba bikin event kecil-kecilan. Itu adalah gue nge-organize birthday party-nya teman-teman gue. Yaudah, akhirnya jadilah namanya waktu itu masih El Paradiso. Jadi itu adalah bisnis pertama, which is namanya El Paradiso di umur 15 tahun. Yang menginspirasi pasti orang tua sih. Cuma kalau di bisnis mungkin bapak ya, karena bapak itu kan bisa menjadi pengusaha yang sangat luar biasa ini butuh proses yang sangat panjang kan. Dan bapak beda sama aku, bapak nggak punya privilege yang sama aku gitu. Bapak dari orang yang nggak mampu, bahkan kalau banyak yang belum tahu, bapak itu waktu kecil tuh nggak punya toilet di rumahnya gitu. Jadi dia harus ke kali. Jadi he's been through a lot gitu ya, dan he's such of a inspiration untuk aku, karena itu dia, bapak tuh selalu menghargai proses itu gitu. Bapak tuh selalu menghargai kerja keras gitu. Jadi kalau misalkan inspirasi berbisnis sih bapak sih, yang buat aku juga kuat untuk menjalani proses karir aku ini juga pun itu karena bapak dan ibu. Nah 17 tahun itu mulai bikin acara yang namanya Creativepreneur Corner. Jadi when I was 70, waktu umur 17 tahun,
El Paradiso-nya switch tuh. Kalau El Paradiso kan waktu itu cuma kita bikinin birthday party kan. Nah di umur 17 tahun aku pengen bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi aku pengen bukan organize event tapi creating event gitu, bikin event. Nah akhirnya muncullah ide Creativepreneur Corner. Itu adalah sebuah talk show yang pinginnya menginspirasi banyak anak muda untuk menjadi seorang creative entrepreneur dengan cara yang menyenangkan gitu, dengan cara yang anak muda banget gitu. Dan waktu itu di tahun 2014 belum terlalu banyak tuh acara-acara seperti itu gitu. Ya waktu itu mulainya awalnya dibikin Creativepreneur Corner, terus ingat banget tuh panjang banget perjuangannya, ditolak belasan perusahaan karena kan bapak nih hebat banget sih, karena bapak tuh nggak bolehin aku waktu aku bikin bisnis pertama kali itu, bapak tuh nggak bolehin aku untuk pertama minjem uang, kedua bapak nggak mau modalin sepeser pun, dan yang ketiga adalah aku nggak boleh minta sponsor dari perusahaan bapak. Jadi aku harus keluar nih, dan itu sebenarnya pelajaran yang paling berharga sih, karena kayak prosesnya sangat luar biasa panjang. Abis itu inget banget tiketnya juga nggak sold out. Terus abis itu wah itu banyak banget lah pengalaman-pengalaman yang dibilang gila lah, karena konsepnya menurut sponsor itu belum relatable di tahun 2014, merasa pasti nggak ada yang nonton, banyak yang bilang kayak 17 tahun perempuan, kayak masa bisa bikin acara sebesar itu, dan masih banyak banget kayak keraguan dari banyak orang gitu. Tapi karena proses itu aku jadi belajar banyak banget, dan dari kegagalan-kegagalan itu aku jadi juga belajar dari kegagalan tersebut gitu. Jadi itu sih sebenarnya awalnya tuh adalah bikin acara Creativepreneur Corner, dan akhirnya tapi aku nggak menyerah, jadi aku terus bikin setiap tahunnya Creativepreneur Corner sampai akhirnya udah tahun ke-6, hampir ke-6 bikin Creativepreneur Corner, dan si Creativepreneur Event Creator ini akhirnya melahirkan acara-acara lain selain Creativepreneur Corner, Creativepreneur yang lainnya, dan alhamdulillah kita udah bisa ke banyak kota, nggak cuma di Jakarta, dan alhamdulillah udah menginspirasi lebih dari 50.000 anak muda Indonesia untuk insya Allah bisa menjadi pengusaha yang punya hati. Modal awalnya kalau misalkan waktu umur 15 tahun dari klien, jadi dari ibunya temen aku, karena kan waktu itu kalau umur 15 kan aku organize birthday party-nya temen aku, jadi ya modalnya pasti dari dia yang ngasih uangnya, aku kelola, dan waktu itu untungnya adalah 15.000. Dan itu udah satu yang sangat luar biasa waktu di umur 15 tahun. Terus kalau untuk yang berikutnya, bisnis berikutnya, semua modalnya pure dari sponsorship. Semua pure dari sponsorship sama tabungan sendiri.